Halo teman-teman, balik lagi ya. Kita sekarang mau mengenal lupus dan gejalanya. Ini lanjutan dari video yang pertama, jadi supaya kalian tidak bingung, bisa nonton dulu video yang pertama ya dengan tajuk lupus dan gejalanya. Oke, kita lanjutkan ya. Em, Lupus pertama, lupus kulit. Jenis lupus ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami luka atau ruam pada kulit, di mana sebagian besar merupakan kulit bagian tubuh yang sering terpapar sinar matahari, misalnya wajah, telinga, leher, dan kaki. Seperti itu. Hmm, Memang sejak mengalami lupus, sekali lagi saya lupus jenis SLE ya. Em, saya merasa ketika saya setelah tahu kalau saya ini adalah odapus, saya akan jadi lebih ini ya, hmm, lebih aware dengan apa yang dirasakan oleh tubuh saya, apa yang dirasakan oleh indera peraba saya, indera pengecap saya, gitu. Pokoknya saya berusaha memperhatikan sekecil apapun alarm yang diberikan oleh tubuh saya gitu. Dan saya memang merasakan gitu. Em, jadi bukan baru mengalami, tapi baru benar-benar menyadari bahwa selama ini tuh saya ternyata mengalami hal itu, hanya saja saya tidak sadar gitu. Eh, Salah satunya adalah ini, bahwa saya sensitif terhadap sinar matahari, terutama ke sinar matahari yang terik gitu ya, entah itu mau pagi, mau siang, mau sore, pokoknya ketika mataharinya itu terik, selain saya lemas, pusing, itu tergantung kondisi tubuh saya juga. Semakin saya tidak fit, maka keluhan yang saya alamin itu akan semakin berat. Pertama mulai dari lemas, pusing, kemudian pernah juga um, apa mual gitu, kena sinar matahari bisa mual, tapi ya nyatanya saya alamin seperti itu. Kemudian yang saya alamin juga adalah saya ke apa ya Pak, gimana ya, kalau kena sinar matahari silau itu wajar ya, tetapi ketika saya kena silauan silauan apa ya bahasanya, silauan dari sinar matahari, atau mungkin lampu kendaraan yang sangat terang gitu ya, celing gitu ya, itu setelah silau gitu saya langsung kayak ada sekian detik itu kayak apa ya, penglihatan saya itu kalau blackout itu kan mungkin kesannya kayak hitam gitu ya, tapi yang saya alami itu terang gitu loh. Terus setelah itu sedikit demi sedikit kembali penglihatan saya, terus ada efek pusing, geliang seperti itu yang saya rasakan. Nah, lalu jenis lupus berikutnya ada juga yang namanya lupus neonatus, teman-teman. Lupus neonatus, neonatus, neo itu lahir ya. Neonatus, oh sorry, um, maaf, ralat, neo itu baru, natus tuh kelahiran ya. Jadi itu terjadi pada bayi yang baru lahir. Nah, termasuk jenis lupus yang jarang ditemukan ya, jarang loh ya. Nah, lupus jenis ini biasanya terjadi karena ibu memiliki antibodi autoimun tertentu yang disalurkan kepada bayi lewat plasenta. Seperti itu. Detailnya seperti apa, jujur saya tidak bisa memberikan lengkap karena sampai saya membuat video ini saya belum mengalami sendiri, karena ya puji Tuhan, tanpa bermaksud untuk merendahkan yang lain, uh, yang saya syukuri di dalam pengalaman hidup saya adalah saya positif lupus itu setelah saya melahirkan kedua anak saya gitu, dan saya memang berencana hanya memiliki dua anak. Nah, terus saya juga belum punya sahabat odapus, teman sharing yang mengalami pengalaman lupus neonatus ini. Jadi mohon maaf untuk saat ini saya tidak bisa berbicara banyak ya, daripada keliru. Nah, terus lupus berikutnya menurut literatur adalah lupus induksi obat. Oh itu. Jenis lupus yang satu ini disebut juga dengan drug induced lupus erythematosus. Penyebab lupus jenis ini adalah induksi obat-obatan dalam jangka lama.
induksi disuntik gitu ya. Beberapa jenis obat yang dapat menyebabkan berkembangnya lupus jenis ini adalah obat hipertensi, obat aritmia, obat antikonvulsan, dan antimikroba. Apa itu? Googling ya. Saya juga nggak paham. Saya skip daripada saya salah bicara ya. Nah, seperti itu. Jenis-jenis lupus itu secara garis besar ada 4 itu ya. Nah, berikutnya gejala lupus. Oke, saya cek ada yang saya terlewat share atau belum ya. Nyeri pada persendian tadi sudah, ruam pada kulit tadi saya sudah share. Mudah merasa lelah saya juga sudah share. Ya, jadi secara garis besar itu ya yang dialamin oleh Odapus ya teman-teman. Kemudian pengobatan lupus. Penyakit lupus itu sifatnya kronis. Apa itu kronis? Kronis itu tidak dapat disembuhkan ya teman-teman. Ini bukan menakut-nakutin, tapi ini adalah kenyataan gitu yang harus kita dengan lapang dada terima sebagai Odapus. Penyakit kronis itu apa ya? Kok pesannya kalau nggak paham itu kok menakutkan ya? Iya, kayak saya pertama kali tahu saya kena lupus, terus saya googling itu tahu penyakit kronis, itu saya stres gitu. Nah, kalau penyakit kronis yang kita sudah umum tahu apa? Diabetes. Diabetes itu kronis. Nah, diabetes itu sembuh nggak sih? Nggak ada namanya orang kalau sudah kena diabetes sembuh itu nggak ada. Gitu. Saya sudah tanya sendiri ke dokter, ya. Nggak ada namanya orang sudah diabetes itu dinyatakan sembuh. Yang ada itu hanya kadar gulanya normal, tapi dia tetap pasien diabetes dia tetap harus menjaga. Kalau dia itu sudah mengkonsumsi obat tertentu yang memang harus dikonsumsi, ya itu harus dikonsumsi gitu loh, supaya kadar gulanya terjaga. Sama dengan Odapus, supaya lupusnya terkontrol, ya harus meminum obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Tidak boleh menghentikan tanpa tanpa seizin dokter. Intinya itu gitu. Kalau kita mau segera remisi. Apa itu remisi? Remisi itu suatu keadaan di mana tanpa minum obat kita tidak kambuh, tidak kumat lupus kita. Kapan kita bisa remisi? Yaitu dokter yang menentukan. Taunya dari mana? Ya rutin kontrol, harus rajin kontrol gitu. Setiap perkembangan itu dilaporkan ke dokter kontrol kita. Oleh karena makanya mengapa penting sebagai Odapus itu tidak berganti-ganti dokter gitu ya, tanpa seizin dokter penanggung jawab gitu. Karena biarpun sama-sama lupus, biarpun seperti saya sama-sama SLE, saya dan teman saya itu kita sama-sama SLE, tapi keluhannya mirip, tapi penanganannya itu bisa jadi berbeda. Obat yang diberikan, jenis obatnya, terus takaran obatnya itu bisa berbeda. Mengapa? Ya karena memang terapinya itu harus diberikan sesuai dengan kondisi yang bersangkutan gitu. Karena itu peran dokter untuk membantu Odapus menuju remisi itu sangat penting ya. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman sharing singkat mengenai apa itu lupus dan gejalanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.